Hai, pernahkah kalian mendengar tentang pembangkit listrik tenaga angin? Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang energi angin di Cina dan bagaimana cara kerjanya. Energi merupakan bagian penting dalam kehidupan, karena hampir semua aktivitas manusia selalu membutuhkan energi. Sebagian besar energi yang digunakan di dunia berasal dari energi fosil yang berbentuk minyak bumi dan gas bumi. Semakin berkurangnya potensi sumber daya yang tidak dapat diperbarui, serta semakin meningkatnya kebutuhan energi, membawa konsekuensi perlunya upaya pengembangan energi terbarukan. Selain itu, kerusakan lingkungan akibat penggunaan bahan bakar fosil yang menimbulkan polusi semakin banyak, sehingga pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan yang berwawasan lingkungan merupakan salah satu upaya untuk mengurangi polusi serta penghematan sumber daya fosil. Misalnya, energi angin sebagai energi alternatif yang memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan energi listrik. Manfaat energi angin sebenarnya bukan barang baru bagi umat manusia. Semenjak 2000 tahun yang lalu, teknologi pemanfaatan sumber daya angin dan air sudah dikenal manusia dalam bentuk kincir angin. Selain ramah lingkungan, sumber energi ini juga selalu tersedia setiap saat. Menurut Dastomi 2010, energi angin merupakan energi yang berasal dari alam. Energi ini disebabkan oleh perbedaan suhu dan tekanan udara antara udara panas dan udara dingin. Di daerah panas, udaranya menjadi panas, mengembang, dan menjadi ringan. Kemudian naik ke atas dan bergerak ke daerah yang dingin. Udara pun menjadi dingin dan kembali lagi turun ke bawah. Dengan demikian, terjadi suatu perputaran udara. Perputaran inilah yang disebut sebagai angin. Perlu diketahui, energi angin dapat dikonversi menjadi energi listrik menggunakan turbin atau kincir angin. Awalnya energi angin memutar turbin angin. Turbin angin bekerja berkebalikan dengan kipas angin, yaitu bukan menggunakan listrik untuk menghasilkan angin, namun menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Kemudian, angin akan memutar sudut-sudut turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator yang letaknya di bagian belakang turbin angin. Generator mengubah energi putar rotor menjadi energi listrik dengan prinsip hukum Faraday, yaitu bila terdapat penghantar di dalam suatu medan magnet, maka pada kedua ujung penghantar tersebut akan dihasilkan beda potensial. Ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan fluks pada stator yang akhirnya dihasilkan tegangan dan arus listrik. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan ini disalurkan melalui kabel jaringan listrik dan didistribusikan ke rumah-rumah, kantor, sekolah, dan sebagainya. Negara Cina memiliki potensi energi angin onshore dan offshore. Potensi onshore dengan ketinggian 70 meter dan total area sekitar 9.600.000 km persegi adalah 2.600 GW. Sedangkan potensi offshore dengan kedalaman 5-25 meter dan tinggi 100 meter dengan total area 394.000 km persegi adalah 500 GW. Energi di Cina paling banyak dimanfaatkan untuk sektor transportasi, industri bangunan, dan sisanya adalah sektor lainnya seperti rumah tangga, pertanian, dan lain-lain. Cina lebih banyak mengekspor energi listrik daripada mengimpor energi listrik. Dari segi potensi, pada tahun 2016, energi angin menempati posisi ketiga setelah batubara dan hidropower. Dibandingkan dengan energi solar dari segi potensi energi angin lebih besar. Dari segi pemanfaatan dan ekspor impor, energi solarlah yang lebih besar. Lebih dari 92.000 turbin angin telah dibangun di seluruh negeri, yang mampu menghasilkan hingga 145 GW listrik, hampir 2 kali lipat kapasitas aliran angin di Amerika Serikat. Berbeda dengan turbin angin sumbu horizontal, turbin angin sumbu vertikal memiliki biaya produksi yang rendah, perawatan yang lebih mudah, daya keluaran yang optimal, dan kebisingan yang rendah. Turbin ini mengadopsi teori generator magnet permanen, dan turbin tingkat megawatt tidak memerlukan sumber daya eksternal untuk memulai. Teknologi ini juga dapat digunakan di daerah dengan kapasitas angin rendah dan menengah. Berikut ini keunggulan dan kelemahan pemanfaatan energi angin. Itulah penjelasan tentang bagaimana listrik dihasilkan dari energi ini. Dari hembusan angin menjadi energi listrik yang kita gunakan setiap hari. Mulai sekarang, ayo rawat bumi kita dengan menggunakan energi ramah lingkungan. Semoga mengenal wawasan kamu tentang energi ya. Sekian
Sekian dulu, sampai jumpa.